Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 3 makanan sehat. Subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Lani berkata, "Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali." Lalu Udin menanggapi, "Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi." Kemudian Siti berkata, "Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat." Lalu Udin berkata, "Benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan." Kemudian Lani bertanya, "Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya?" Diskusikan dengan teman sebangkumu bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare. Ayo membaca. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain, yang pertama ada infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak secara akut yang paling sering. Kemudian ada juga infeksi bakteri dan parasit, masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ada juga intoleransi makanan, terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Kemudian juga bisa alergi makanan, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Kemudian ada penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Ada juga gangguan usus fungsional yaitu stres. Di antara teman-temanmu di kelas pasti ada yang sudah pernah sakit diare. Cobalah bertanya pada teman-temanmu, gejala apa saja yang ditimbulkan oleh gangguan diare? Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain ada yang pertama buang air besar encer dan sering, yang kedua kram perut, yang ketiga nyeri perut, yang keempat demam, yang kelima darah dalam tinja, dan yang ketujuh adalah kembung. Jadi, mengapa diare dapat sangat berbahaya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah
Karena saat terjadi diare, tubuh anak akan kehilangan cairan. Jika cairan yang hilang tidak diimbangi dengan masukan cairan yang cukup, maka dapat menyebabkan dehidrasi, bahkan dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini dapat menimbulkan stres pada jantung dan paru serta terjadinya shock yang membahayakan nyawa. Buatlah buku kecil yang berisi tentang penjelasan mengenai diare. Kumpulkan informasi untuk melengkapi buku kecilmu. Gunakan buku kecilmu sebagai panduan apabila kamu mendapat tugas untuk menjelaskan tentang gangguan organ pencernaan manusia. Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Simak percakapan mereka. Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi, Lan. Sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah." Kemudian Lani menanggapi, "Iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat itu. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu." Lalu Benny berkata, "Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera." Lalu Lani menanggapi, "Ya betul kamu, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Ayo berdiskusi. Sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan? Bentuklah sebuah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Tuliskan dalam kolom berikut ini kalimat-kalimat iklan yang biasa kamu ingat dan kamu ketahui di media elektronik. Bisa televisi, radio, atau internet. Diskusikan ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang terdapat dalam kalimat tersebut. Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompokmu. Nah, di sana terdapat tabel ya, ada untuk mengisi diskusi yang tadi ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah contohnya nama iklan yang pertama itu Sprite, kalimatnya Sprite nyatanya nyegerin. Ciri-ciri bahasa iklannya informatif, efektif, dan komunikatif. Yang kedua ada iklan Ciptaden, kalimatnya ayo jaga kesehatan gigi dengan Ciptaden. Ciri bahasa iklannya persuasif atau membujuk, komunikatif, informatif, dan efektif. Yang ketiga ada iklan Yakult, kalimatnya cintai ususmu minum Yakult tiap hari. Ciri-ciri bahasa iklan persuasif atau membujuk, kemudian komunikatif, informatif, dan efektif. Yang keempat ada iklan OLX ya, kalimatnya olx.co.id, cara tepat, jual tepat. Kemudian ciri bahasanya efektif, informatif, dan komunikatif. Dan yang kelima ada iklan Smartfren. Kalimatnya juaranya internet unlimited Smartfren 4G. Ciri bahasa kalimatnya menggugah, efektif, dan komunikatif. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompokmu, buatlah kesimpulan tentang ciri-ciri bahasa iklan pada kolom berikut. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah ciri-ciri bahasa iklan adalah menggugah, informatif, bertenaga gerak, komunikasif atau komunikatif dan persuasif, serta efektif. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian, termasuk tarian daerah. Tahukah kamu apa yang menarik dari tarian daerah? Ada banyak tarian daerah di Indonesia. Ayo membaca. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi.
Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Ayo berlatih. Dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa, cari tahu tentang properti tari yang terdapat dalam tarian-tarian yang terdapat dalam kolom di bawah ini. Kamu dapat mencari informasi terkait dengan properti tersebut di internet, buku-buku, majalah, atau dengan bertanya pada guru sebagai salah satu sumber informasi. Buatlah dalam selembar kertas A4 dan dekorasi dengan rapi. Kamu dapat juga mencari gambar tari yang sesuai untuk memperlihatkan keanekaragaman properti tari yang dimiliki oleh tarian daerah tersebut. Nah, di sana terdapat tabel ya. Contohnya ada di sana nama-nama tari, kemudian asal daerah dan properti tarinya. Misal tari reog, asal daerahnya Ponorogo, kemudian propertinya adalah topeng reog. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang kedua, tari kuda lumping, asalnya dari Jawa Timur, propertinya cambuk dan anyaman kuda. Kemudian tari jaipong itu dari Jawa Barat, propertinya selendang. Kemudian tari baksa kembang, asalnya Kalimantan Selatan, propertinya rangkaian bunga. Kemudian nama tarian Serampang 12, asalnya Sumatera Utara, propertinya sapu tangan. Lalu ada tari merak dari Jawa Barat, selendang dan mahkota untuk propertinya. Dan yang terakhir ada tari topeng, asal dari Jakarta, propertinya adalah topeng. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam mempelajari pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan pada channel ini. Serta apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada kalian. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.